Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selanjutnya saya akan coba menjelaskan tentang cara input soal. Ini sebenarnya hanya mengingatkan kembali saja. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu sekalian masih ingat. Ini hanya penyegaran saja. Bagaimana sih cara menginput soal di HTTP Learning, ya. Ini pertama-tama yang jelas kita pastikan Google Chrome-nya on, ya. Jadi ini ya, ini alamatnya tadi. Learning SMA 2 administrator. Jadi kalau untuk guru itu administrator, kalau untuk siswa itu login, ya, login. Ini masih bekerja. Oke, ya nanti akan tampilan seperti ini. Kalau udah kayak gini ditutup aja. Nah, nama pengguna ini sama dengan username Erapod. Kalau Bapak Ibu yang sudah PNS itu tentunya NIP. Jadi kita tuliskan NIP-nya. Ini NIP saya sudah ada nih. Seperti ini Bapak Ibu sekalian ya. Kata sandinya itu sama 1 2 3 4 5 6. Ya, kemudian kita klik gabung. Oke, nah ini tampilah halaman depan daripada e-learning kita. Ya, baru kita akan mencoba membuat soal. Ya, membuat soal di sini kita pilih manajemen quiz. Oke, ini soal yang kita punya sebelumnya. Ya, ada yang Bapak Ibu mau daur ulang silahkan. Tapi kali ini saya akan menjelaskan membuat baru. Ya, ini kita klik tambah topik. Seperti ini. Nah, judul ini kita samakan Bapak-Ibu sekalian ya. Kita samakan soalnya misalnya saya judulnya soalnya adalah biar enggak panjang-panjang PTS ganjil. Ya, penilaian tengah semester ganjil tahun pelajaran 2020 strip 2021 gitu ya. Oke. PTS ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Nah, kita seragamkan seperti ini. Pendek saja, huruf besar semua, biar nanti anak-anak juga dalam mengerjakan soal itu dia meniten itu menandai oh PTS ganjil berarti oh ini soalnya ya. Nah, supaya bisa dikerjakan, ini harus dipilih salah satu kelas. Misalnya saya akan membuat soal untuk kelas 11 IPS. Ya, dipilih salah satu boleh, mau diklik tiga-tiganya juga boleh. Ya. Kemudian lama pekerjaan ini pelajarannya ekonomi benar. Lama pekerjaan nanti 90 menit Bapak sekalian ya. Nah, jumlah terbit soal, tadi kan jumlah soalnya itu 35, ya kan? Saya akan terbitkan semua. Jumlah poin kelulusan, kita KKM rapotnya 70. Ya, KKM rapotnya 70. Kita samakan saja, kelas 10, 11, 12, KKM rapot 70. Nah, untuk remedi ini kita seragamkan, remedi ini kita buat 3 kali. Ya, remedi ini kita buat 3 kali. Oke, seperti ini, Bapak sekalian ya. Nah, ini. Oke, ini kita pilih tidak acak dulu deh, tidak acak. Oke, nah ini terbitnya ini kita no saja dulu. Tanggalnya harus kita isi, tanggalnya basing. Yang penting jangan tanggal yang sudah berlalu. Ya, kita isi tanggal misalnya ini saya ini akan terbitkan tanggal 24 lah ya. Sekarang tanggal 23 ya sehari setelahnya. Oke, ini info kuis silahkan kalau mau ditulis apa kata-kata penyemangat apa-apa. Misalnya kerjakan dengan sungguh-sungguh misalnya. Sungguh-sungguh, jujur, dan
dengan hati yang ikhlas serta bahagia. Nah, gitu ya. Nah, seperti inilah. Ya. Oh, ini ya belum ya, tanggal 24 sampai tanggal 25 misalnya seperti ini. Oke, jadi ini kita kompakan ya Bapak Ibu sekalian ya. Seperti ini. Kalau terbitnya mau tadi diganti boleh, tapi maksimal 35. Poinnya 70 sudah. Nah, baru kita simpan. Oke. Iya. Simpan, kita tunggu. Iya. Ini sini ya. Ini udah nomor 6 ini nongol. Selanjutnya kita akan buat kuis. Ya, jadi setelah tambah topiknya kita buat kuis. Buat kuis, klik ya. Buat kuis. Buat kuis. Oke, klik. Nah, karena ini soalnya pilihan ganda, maka kita buat kuis pilihan ganda. Oke. Iya, seperti ini. Ya, nah ini. Jadi dalam pembuatan soal ini tentunya Bapak Ibu sudah siap master soalnya. Ya, sudah siap master soalnya. Ada aplikasi program Nextshot misalnya ini bisa ambil contoh ya. Saya punya soal misalnya ini contoh aja nih, yang buat soalnya tuh cepat gitu ya kan, kita sudah punya master soal udah ngetik tapi kita masih capek-capek ngetik lagi. Nah, supaya nggak 2 kali kerja, misal mana ya, kalau saya jadi soal, nah ini misalnya ya, nah ini saya ambil contoh nih. Saya punya file soal seperti ini, nah ya kan, ini ya, ini akan saya masukkan tanpa saya harus ngetik. Ini dibuka dulu nih, ini pakai Word ya. Tapi syaratnya kita harus punya ini. Ini namanya program aplikasi Lightshot. Lightshot ya. Light itu lampu, shot itu apa ya? Pendek. Ya. Mengambil shooting, shoot ya. Nah, ini ya. Jadi tadi kita ingin naruhkan soal di sini nih. Ya, kita mau gunakan Lightshot ya, Lightshot. Maka ini kita klik Lightshot-nya nih. Lightshot ya, klik, kita klik. Ini diinstal di Google ada. Kita pelukan gini aja. Ya, ya. Oke. Terus kita salin. Klik. Coba kita kopikan di sini. Tempel. Nah, ya, nongol kan? Ya. Nah, sehingga kalau udah kayak gini, gimana? Selanjutnya kita di jawabannya tinggal ngetik huruf A, gitu ya. A, nah, huruf besar ya. A, D diketik B, C, D, E. Nah, ya, kan nggak ngetik toh? Oh, udah ngetik di Word, kita masih ngetik lagi ya, capek lah ya. Nah, misalnya, ini jawabannya B, kan? Terus disimpan. Oke. Iya, jadinya seperti ini. Ya, nah, mudah kan? Jadi itu. Nah, bagi yang Bapak Ibu punya laptop, kok belum ada program Lightshot-nya ini, ya datang aja ke Puskom, nanti kita bantu ya cara inputnya maupun cara nginstalnya. Oke, ini satu contoh soal saja yang masih membayangkan bahwa input soal di e-learning itu sulit. Nah, ini kita buktikan bahwa ada cara yang mudah dan cepat. Artinya dengan Lightshot ini apapun bisa kita taruh di sini, mau gambar, yang penting kita sudah punya file masternya yaitu Microsoft Word di Microsoft Word, sehingga apapun yang di situ bisa kita copy dan kita pastekan di e-learning. Saya kira itu, misalnya ini udah selesai semua, jangan lupa di breakout. Baik, Bapak sekalian, saya kira itu penjelasan singkat cara menginput soal di e-learning.
Saya kira kita akan berterima kasih bagi yang sudah membantu, meng-share dan sebagainya. Intinya kita harus semua berniat untuk bisa untuk menginput soal ini, karena ini menjadi kebutuhan kita ke depan. Walaupun nanti COVID-19 ini sudah tidak ada lagi, saya kira ini adalah cara yang lebih efektif untuk bagaimana kita menyiapkan penilaian-penilaian yang memang sesuai dengan zaman sekarang. Baik, lebih kurangnya saya minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.